Record. Selamat siang Pak Tatang, kami dari kelompok 6 ingin mengusulkan proposal terkait project class. Studi kasus yang kami ambil ini di PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk dengan judul Optimalisasi Layanan Keuangan BNI dalam Marketplace Shopee untuk memenuhi tugas UTS di mata kuliah Manajemen Teknologi dan Inovasi. Perkenalkan kami dari kelompok 6 terdiri dari 2 anggota tim, yaitu saya dengan Mas Dias Perdana. Kemudian proyek kami usulkan terdiri dari 1 pendahuluan, kemudian yang kedua kajian pustaka dan dasar teori, dan bab 3 adalah metode penelitian. Masuk ke dalam bab 1 pendahuluan. Yang pertama tentang BNI. Profil dari BNI adalah Bank BNI merupakan institusi bank milik pemerintah atau dalam hal ini perusahaan BUMN yang telah berdiri sejak tahun 1946. Kemudian visi BNI sendiri adalah menjadi lembaga keuangan yang terunggul dalam layanan dan kinerja secara berkelanjutan atau sustain. Kemudian misi BNI sebetulnya ada 6, tetapi di sini sesuai dengan proyek kelas kami diambil salah satu misi BNI yaitu memberikan layanan prima dan solusi digital kepada seluruh nasabah selaku mitra bisnis pilihan utama BNI. Latar belakang yang kami ambil dalam proyek kelas kali ini adalah terkait kerjasama Shopee dengan BNI, di mana saat ini BNI telah bekerja sama dengan Shopee, yaitu untuk pendanaan fasilitas Pay Later. Pay Later adalah produk pinjaman digital yang untuk mendapatkan kebutuhan produk saat ini, tetapi pembayarannya bisa dilakukan di kemudian hari. Kemudian pertumbuhan Shopee Pay Later di BNI baik secara akun ataupun secara nominal ini cukup tinggi dan cukup pesat. Nah, dari kerjasama ini terdapat internal issue di pihak BNI yaitu adanya dampak terhadap regulatory report. Di sini data customer Shopee masih belum lengkap sesuai dengan permintaan regulator sehingga berimbas kepada denda akan timbulnya resiko reputasi di BNI. Pro and con sebetulnya dari kerjasama ini yaitu pro-nya, di sini revenue yang dihasilkan BNI dari kerjasama dengan Shopee ini cukup tinggi dan menguntungkan. Kemudian dari sisi kontranya, kelengkapan data customer pay later yang belum lengkap, kemudian kerjasama layanan finansial di marketplace Shopee ini masih dapat dioptimalkan. Ya, kemudian kami akan sedikit membahas terkait bagaimana peta persaingan e-commerce yang ada di Indonesia. Bahwa seperti kita tahu bahwa e-commerce di Indonesia kali ini didominasi oleh 2 super app yaitu Tokopedia dan Shopee. Nah, berdasarkan dari sumber kata data.co.id, pada kuartal 3 tahun 2021 jumlah pengunjung web bulanan Tokopedia dan Shopee mendominasi dibandingkan e-commerce yang lainnya. Bahwa Tokopedia pengunjung bulanannya bisa mencapai lebih dari 150 juta kunjungan dan Shopee lebih dari 134 kunjungan. Kemudian berdasarkan dari goodstats.id bahwa top 10 e-commerce di Indonesia kembali lagi didominasi oleh Shopee dan Tokopedia. Tetapi kali ini Shopee lebih unggul dibandingkan Tokopedia dengan jumlah penggunanya yaitu sekitar 96 juta dan Tokopedia hampir menyentuh angka 85 juta rupiah. 85 juta eh, anggota. Dan data ini diambil di kuartal 3 tahun 2020. Kemudian, selain melihat web bulanan, kami juga ingin memetakan terkait dari ranking di layanan toko digital seperti App Store yang dimiliki oleh Apple dan Play Store yang dimiliki oleh Google. Dapat dilihat dari tahun 2018 hingga tahun 2021 bahwa Shopee selalu menduduki peringkat pertama. Nah, kemudian pertumbuhan akun Shopee Pay Later yang diajukan melalui Bank BNI terbilang cukup pesat perkembangannya. Layanan pertama kali diperkenalkan pada bulan September tahun 2021. Pada saat itu penggunanya hanya sekitar 142.000 akun. Tetapi hingga Maret tahun 2022 jumlah akunnya cukup signifikan kenaikannya yang mencapai angka 1 juta akun. Kemudian Eh, ini kami akan memaparkan terkait bagaimana kondisi bisnis model kanvas kerjasama existing saat ini antara BNI dan Shopee.
dapat dilihat bahwa segmen custom segmen adalah tentu pengguna pengguna Shopee dan pengguna terkhusus pelayanan Shopee PayLater. Kemudian dari kerjasama itu kami ingin menawarkan bahwa BNI ingin menawarkan bahwa fast service bagi pengguna Shopee untuk bertransaksi dengan fasilitas Shopee PayLater melalui aplikasi Shopee, dan selain itu tidak terganggu permintaan tambahan data untuk PayLater dan kemudahan financial service dalam satu platform yaitu aplikasi Shopee. Dari situ Dari situ kami mendapatkan bahwa terdapat banyak permasalahan yang diantaranya yaitu data kotor, bahwa masih terdapat field data yang tidak lengkap antara yang diajukan oleh pengguna Shopee Letter, yaitu seperti alamat identitas, alamat terkini, nama perusahaan, nomor HP, telepon rumah, alamat email, NPWP, nama pekerjaan, yang menyebabkan denda dari regulator. Kemudian selain itu, belum optimalnya layanan keuangan antara BNI dan Shopee karena saat ini kerjasama yang dilakukan oleh BNI dan Shopee hanya terbatas dari pay later dan merchant payment dengan virtual account. Dari rumusan masalah tersebut, kami ingin mencoba dalam penelitian ini yaitu bagaimana caranya supaya bisa mengoptimalisasi bisnis antara kerjasama antara BNI dan Shopee, yaitu supaya melihat karena adanya potensi layanan keuangan yang dapat dikembangkan melalui platform Shopee. Selain dari sisi bisnis, kami juga ingin mengintegrasikan sistem untuk kelengkapan data sehingga mampu mengurangi denda regulator dan mampu menunjang bisnis BNI sehingga dapat terciptanya data governance yang baik dan BNI dapat menjaga reputasinya di mata publik. Kemudian masuk kepada bab 2, landasan teori. Yang pertama, ini karena terkait BNI kerjasama dengan Shopee, kami jelaskan bahwa Shopee adalah aplikasi marketplace online di bawah naungan Shell Group untuk transaksi jual beli baik di ponsel ataupun di web base dengan mudah dan cepat. Shopee sendiri hadir di Indonesia pada bulan Mei 2015 dan sudah mulai beroperasional pada Juni 2015. Kemudian untuk Shopee Pay Later, nah, di sini Shopee Pay Later merupakan salah satu fitur dari Shopee untuk metode pembayaran dengan sistem beli sekarang dan bayar nanti. Untuk inilah yang bekerja sama dengan BNI sampai dengan saat ini. Nah, kemudian dalam kajian atau studi kami, ini menggunakan value proposition canvas. Di sini kami ingin melihat yang pertama dari sisi customer profile. Customer profile sendiri di sini terbagi menjadi 3, yaitu mulai dari customer job, kemudian customer pain, dan customer gain. Dari sisi customer job, ini menjelaskan apa saja yang sedang dikerjakan oleh konsumen dalam hal ini pekerjaannya, masalahnya, kebutuhan, serta kepuasan yang ingin dipenuhi. Kemudian dari sisi pain, ini adalah hal-hal yang tidak dibutuhkan sebenarnya oleh customer. Kemudian situasi yang tidak diinginkan dan resiko yang dialami oleh customer. Dari sisi gain adalah deskripsi keuntungan yang diharapkan oleh customer baik secara fungsional, emosional, dan biaya. Nah, kemudian dari sisi perusahaan, ini value proposition bisa menawarkan yang pertama adalah pain relievers. Di sini adalah mengidentifikasi dengan tepat bagaimana produk atau layanan dapat mengatasi secara spesifik masalah yang dialami oleh customer. Di sini di pain reliever sebenarnya tidak perlu semua pain customer diselesaikan, namun kita fokus terhadap hal-hal yang utama yang impact-nya cukup besar untuk perusahaan. Kemudian dari sisi product and services, di sini merupakan list dari produk atau layanan yang diberikan kepada customer, termasuk item-item apa saja yang dapat digunakan oleh customer. Kemudian di sisi gain creators, di sini mendeskripsikan bagaimana produk atau layanan yang diberikan oleh perusahaan dapat memberikan keuntungan bagi customer yang tentunya ujungnya adalah keuntungan bagi perusahaan. Selanjutnya, kami masuk ke dalam design thinking. Ini juga tools untuk nanti processing. Design thinking ada 5 tahap. Yang pertama adalah di sisi empathize. Di sini untuk memahami situasi secara keseluruhan, untuk lebih memahami apa yang dibutuhkan customer. Jadi ini dikolaborasikan dengan VTC untuk mendapatkan poin-poin apa saja sebetulnya yang menjadi pain dalam hal kerjasama ini. Kemudian step yang kedua adalah define, yaitu langkah di mana dokumentasi yang tadi dikumpulkan dalam fase awal dan dilakukan analisa. Kemudian next step-nya adalah idea.
Di sini menandai transformasi dari identifikasi permasalahan atau pain yang di awal ke penemuan atau keusulan solusi. Selanjutnya adalah prototype, yaitu fase di mana solusi nyata didirikan. Dan yang terakhir adalah fase tes. Di sini adalah desain yang sudah dibentuk dalam prototype, diuji, dan ditawarkan kepada pengguna akhir. Ya, kemudian kami sedikit akan mengangkat terkait bagaimana innovation readiness level. Pada dasarnya konsep innovation readiness level didasarkan pada model 6C. Eh, yang memakai yaitu konsep komponen completion, system competition, change over, dan close down atau close down. Dan setiap fasenya ini diproyeksikan 5 aspek, dari teknologi, pasar, organisasi, kemitraan, dan risiko. Bahwa kemudian dapat dilihat bahwa grafik di samping adalah bahwa 3 fase awal dari IRL itu tidak dapat terlepas dari yang namanya teknologi readiness level itu sendiri yang dibagi menjadi 9 kategori. Kemudian metode penelitian. Di sini kami sampaikan terlebih dahulu bagaimana diagram alir pada penelitian kami kali ini, yaitu kita berangkat dari latar belakang, kemudian studi literatur yang menguatkan metodologi nanti ke depannya ketika analisanya, kemudian persiapan project, yaitu kemudian pembuatan kuesioner, pendistribusian kuesioner. Setelah kuesioner dikumpulkan, kami akan melakukan analisa data, dan dari data tersebut kami akhirnya finalisasi dengan membuat laporan project. Ini Nah, merupakan value presentation canvas dari penelitian kami. Pertama berangkat dari customer, yaitu customer ingin berbelanja di Shopee, kami melakukan perbelanjaan di Shopee dan melakukan pembayaran di merchant. Dari situ kami ingin menawarkan produk atau layanan yaitu fasilitas pay later, dan nantinya kami ingin mengoptimalkannya yaitu dengan menambah financial service yang lainnya. Dari hal tersebut, dari sisi customer-nya, customer bisa mendapatkan gain yaitu menghemat waktu dan tenaga, kemudian akses dan layanan dalam satu aplikasi, kemudian promo. Dan dari sisi pain-nya yang didapatkan adalah customer terganggu karena nantinya permintaan data BNI terkait pengajuannya dan butuh layanan keuangan dalam satu aplikasi dan jasa layanan keuangan belum maksimal. Kemudian dari sisi gain creators-nya yaitu tentu menawarkan penghematan waktu, pengajuannya pay mudah dan cepat, tidak terganggu permintaan data, kelengkapan dan identitas. Tetapi di satu sisi yaitu pen reliever-nya adalah bahwa masih adanya teguran regulator bank karena customer tidak dimintai data kembali, yaitu kemudian integrasi sistem Shopee dengan BNI dan kebutuhan layanan finansial selain pay later tersedia di Shopee. kemudian dilanjutkan dengan design thinking proses dari PPC yang kita gabungkan dengan design thinking. Dalam tahap pertama, kita menemukan bahwa PEN-nya adalah denda regulator atas data kotor data nasabah pinjaman Shopee PayLater. Kemudian setelah masuk ke proses define, di sini data kotor Shopee PayLater itu harus diselesaikan sehingga tidak ada isu dari regulator. Kemudian dari sisi bisnis pun bisa meningkat. Selanjutnya untuk proses ideasi. Di sini kami meminta untuk dilakukan host-to-host integration system kembali antara Shopee dengan BNI. Kemudian dilakukan prototype. Prototype ini dalam bentuk nantinya host-to-host integration system antara Shopee dengan BNI. Kemudian dimasukkan juga financial services lainnya untuk pengguna Shopee. Nah, untuk prototype ini nantinya akan dilakukan testing atau prototype test untuk mendapatkan feedback dari pengguna secara sampling. Dengan sampling ini, karena total dari jumlah nasabah Shopee di BNI ini lebih dari 1 juta, maka untuk metode sampling dengan menggunakan simple random sampling, izin Pak Tatang kami mengusulkan untuk dapat untuk project ini sebesar 50 sampling yang kami ambil. Ya, kemudian kami akan sedikit menjelaskan bagaimana terkait perancangan contoh penelitian kami yang dimulai itu dari studi literatur. Tentu ketika kami studi literatur akan berjalan seiring waktu penelitian kami, hingga kemudian persiapan proyek yang akan dimulai nanti pada minggu keempat bulan Oktober tahun 2022. Setelah itu kami mengalokasikan 2 minggu untuk pembuatan kuesioner yang dimulai pada minggu pertama dan minggu kedua bulan November tahun 2022. Setelah itu, kuesioner didistribusikan pada minggu ketiga dan keempat November. Setelah kuesioner didistribusikan dan dikumpulkan, kami mulai melakukan analisa data pada bulan Desember.
tahun 2022 pada minggu pertama dan minggu kedua. Setelah itu difinalisasi melalui laporan proyek pada minggu ketiga dan minggu keempat bulan Desember tahun 2022. Sekian dari kami. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat siang, Pak Tata dan rekan-rekan semua. Terima kasih atas perhatiannya.